Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama lagi dengan saya Hasan Asrori. Hari ini kita akan coba belajar C#, tapi kali ini kita akan menggunakan foam untuk mendesain-desainnya ya. Kalau sebelumnya tadi video tutorial saya sebelumnya itu menggunakan command line ya, atau apa ya istilah kayak tampilan kode gitu, tidak ada form-formnya gitu. Baik, langsung saja. Silakan kita buka Visual Studio-nya. Sini saya menggunakan Visual Studio 2010. Ya, kita new project. Kita pilih bahasanya other language Visual C# ya. Oh ya, kalau sebelumnya kita pakai konsol ya, konsol application. Silakan dilihat saja video-video saya. Nah, untuk hari ini kita coba menggunakan Window Form Application. Ya, silakan kita pilih, klik ini. Lalu name-nya kita membuat latihan form saja ya. Kita klik OK. Ya, kita tunggu ya. Sedikit lumayan. Oke, ini adalah tampilan formnya. Jadi layaknya seperti aplikasi desktop menggunakan GUI, Graphic User Interface. Jadi tampilannya lebih lebih modern gitu. Di sini ada toolnya, tool. Nah, di sini ada propertiesnya. Gitu. Ya. Nah, nanti kita sering bekerja di tiga form ini, di form toolbox, form, dan properties. Ya, ini toolbox ini alat-alat bantunya ya, seperti untuk membuat tombol di sini. Nah, di sini ada membuat menampilkan datanya pakai tabel, pakai data grid view. Nah, di sini ada labelnya gitu ya. Nah, di sini ada list view juga untuk menampilkan data. Di sini ada mana masih banyak ya. Ada month calendar ya. Month calendar, ini kalendernya gitu ya. Jadi kita tidak mengcoding lagi ya untuk toolboxnya. Oke. Masih banyak ya, ada timer, ada textbook. Nah, ini textbook ini untuk input data gitu ya. Dan seterusnya, masih banyak ya. Ya, ini adalah toolbox atau alat bantunya. Nah, di sini ada formnya. Nanti kita sering bekerja juga di sini di dalam form ini. Ya, kalau kita jalankan, nah, di sini ada start debugging atau F5. Kita klik sini nanti akan menampilkan form. Gitu. Kita tunggu. Nah, ini ya. Nah, ini bentuk aplikasinya. Gitu ya. Bentuk aplikasinya mirip-mirip kayak Visual Basic ya. Visual Basic.net terutamanya. Bukan Visual Basic yang 6.0. Kita lanjutkan. Dan di sini ada propertiesnya. Properties ini untuk mengatur dari toolbox ya. Contoh di sini button 1 saya mau ganti nama jadi proses ya. Proses. Nah, sini ya. Terus ini fontnya saya mau ganti terlalu kecil size-nya. Saya ganti jadi 14 atau 16. Di sini saya jenis fontnya saya mau yang lebih alay ya, yang lebih graffiti. Oke, nanti di sini ada tampilannya akan berubah. Nah, untuk mengatur lebih singkatnya adalah untuk mengatur komponen yang ada di toolbox-nya. Nah, dari sini kita lebih seringnya menggunakan di name dan di teks ya. Nah, untuk sisanya itu opsional saja. Untuk di name ini adalah untuk untuk mengidentifikasikan toolbox-nya. Jadi nama textbox ini di sini kan textbox 1. Nanti kita panggil lebih gampang dihafal apa gitu. Biasanya kalau gaya-gaya Visual Studio itu menggunakan istilah TXT. Contoh gini ya. TXT adalah textbox
terus LV adalah list view, terus DGV sama dengan data grid view. Sebenarnya singkatan-singkatan ini tidak mesti seperti ini ya, tapi boleh bebas. Cuman lebih lebih familiarnya ini menggunakan istilah ini. Contoh textbook kode barang, TXT kode barang. Ya. Nanti kita coba satu persatu ya. Ya. Untuk toolboxnya juga kita lebih sering menggunakan textbook, list view untuk menampilkan atau pakai data grid view dan button ini. Untuk kalender pun bisa ya. Itu sangat sering digunakan ya. Untuk yang lain-lainnya ini bisa kondisional saja. Kalau kita lihat kodenya bisa dilihat di sini ya, di Solution Explorer. Saya di ini dulu, diperbesar. Ini ya. Ini ada form. Ini ada program CSS-nya. Ini nggak boleh kita otak-atik ya, nggak boleh kita hapus ataupun nggak boleh kita ubah namanya gitu. Karena kalau kita ubah ini akan berdampak ke program kita, bisa jadi rusak ataupun bisa jadi ya intinya rusak gitu ya. Nah, kita lihat kodenya di sini, view code bisa diklik sini. Nah, ini tampilan kodenya atau bisa di double klik di sini gitu. Nah, ya. Ini adalah struktur kodenya. Nah, kalau pakai konsol itu kan biasanya kita langsung ketik di sini ya gitu. Tanpa menggunakan form, tanpa ada ini private void form 1 load gitu. Oke. Kita close saja ini. Saya minimize ya supaya tidak mengganggu. Saya minimize lagi supaya tidak mengganggu. Oke. Kita latihan coba kita kita coba gunakan textbook dulu ya. Kita hapus dulu di sini. Saya tidak akan mencoba satu persatu ini, karena kalau kita coba satu persatu kayaknya lama banget ini. Kita buat contoh sederhana saja dulu. Pertama kalau kita perhatikan, kalau kita jalankan programnya, ini formnya berada di atas layar ini ya. Saya akan ubah ke center screen ini ya. Karena kalau buat program ini etikanya lebih bagus berada di dalam atau berada di letak center gitu. Center screen. Cara ubahnya bisa di properties, ya, pengaturan-pengaturannya. Setiap pengaturan-pengaturan itu berada di properties. Silakan diklik formnya, lalu ke properties, pilih namanya, nggak kelihatan ya, ketutup foto saya di sini. Pilih namanya start position. Di sini kita pilih center screen. Nah, ini kita ganti teksnya, kita ganti jadi form contoh atau aplikasi pertama gitu ya. Aplikasi pertama. Lalu saya biasanya fontnya ini saya ubah, kalau nilainya 8, size-nya itu terlalu kecil kalau bagi saya. Saya biasanya di angka 10 atau di angka 11. Kita di angka 11 boleh. Gaya fontnya fontnya ini terserah, mau ini nggak apa-apa, mau yang lebih bagus nggak apa-apa ya, itu opsional saja. Oke, kita percepat ya. Oke, kita akan coba menampilkan pesan terlebih dahulu. Biasa ya, setiap program itu biasanya ada pesan hello world atau selamat datang atau seperti apa gitu ya. Ya, saya juga nggak mau ketinggalan zaman gitu. Kita akan coba cara membuatnya. Kita membutuhkan tombol di sini. Tombol kita beginikan saja ya. Oke, kita ganti tombolnya menjadi pesan teks ya. Teks proses. Double klik di tombol proses, kita perbesar ya supaya kelihatan. Ini kita minimize ya. Kita ketik MSG box message ya, message box, maaf.
textbook. Hai, saya belajar C Sharp. Terima kasih gitu. Terima kasih. Kalau kita jalankan F5 ya. Oh maaf, kita titik 2 ya. Titik koma. Message box. Oh ya, titik show. Nah, message box titik show. Kita jalankan F5. Nah, kita klik proses. Nah, hai, saya belajar C Sharp. Terima kasih. Tapi sini nggak ada title-nya ya. Kita coba pakai title di sini. Koma pesan. 5 lagi. Klik. Nah, ada ya pesan sininya. Ya, silakan dicari-cari dokumentasinya untuk masalah message box show. Boleh koma gitu ya. Nah, atau coba MSK box message. Kalau di VB ya MSK box MSK ternyata nggak bisa gitu. Dikira saya bisa gitu, makanya saya mau eksperimen. Oke, kita coba masukkan textbook. Kita masukkan textbook di sini. Mana textbooknya, label. Gitu ya. Nama ya. Nama, kita kasih textbooknya. Kita atur inisial ini ya, identitasnya txt nama. Nah, kita double klik proses. Ini saya ganti. Hai, kita ini aja ya, kita edit aja ya. Hai, hai, nama saya. Hai, nama saya. Mana tambah plus txt nama teks. Mana plus? Nah, saya sedang belajar. Kita jalankan F5. Nah, ketikkan dulu namanya di sini. Hasan Asrori. Proses. Hai, nama saya Hasan Asrori. Saya sedang belajar C Sharp. Terima kasih. Nah, ini plus ini artinya menyambungkan karakter dari sini. Kita sambungkan ke dalam textbook isinya. Gitu. Nah, terus kalau semisalkan ininya kosong, nah berarti ini nggak akan ada namanya. Hai, nama saya kosong, ini saya sedang dan lain-lainnya. Nah, gimana caranya? Kita buat validasi if ya, if format if seperti ini. If txt nama teks sama dengan kosong, maka di sini maaf sama dengan yang dua. Nah, ya. If textbook nama sama kosong, maka message box so maaf data tidak boleh kosong. Else kita tambahkan ke sini ya, kurung perawal kurang satu, enter sini kita kurung. Nah gitu, kita coba jalankan. Kalau misalkan ini kosong, proses maaf data tidak boleh kosong. Nah, itu kalau kita isi namanya Umi Kulsum. Proses. Hai, nama saya Umi Kulsum. Saya sedang belajar C Sharp. Terima kasih. Oke, itu saja. Silakan dipahami atau di komentar kalau misalkan ada yang salah dalam pemrograman atau dalam penjelasan saya. Kritikan Anda adalah masukan bagi saya yang terbaik. Ya.
Silakan di-share bagi apabila bermanfaat silakan di-like, apabila tidak bermanfaat silakan kasih dislike saja nggak apa-apa. Next kita akan coba melanjutkan, eee, apa, latihan-latihan lagi di dalam sisabnya, khususnya untuk form ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.